Jam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam saat aku dan suamiku akhirnya tiba di rumah setelah lembur seharian. Tubuh kami benar-benar lelah. Bajuku masih bau gudang dan debu kantor. Kakiku pegal karena berdiri hampir 12 jam. Dan kepalaku terasa berat karena belum makan sejak sore. Sepanjang perjalanan pulang, yang kubayangkan cuma mandi air hangat lalu tidur tanpa gangguan. Tapi semua bayangan itu langsung hancur begitu pintu rumah dibuka. Ruang tamu yang biasanya sepi mendadak penuh orang. Ada sekitar 10 kerabat duduk santai sambil tertawa keras, anak-anak berlarian, koper bersenakan di lantai, dan televisi menyala kencang seperti rumah sedang pesta keluarga. Aku dan suamiku saling menatap bingung. Belum hilang rasa syok kami, ibu mertua langsung menghampiri dengan wajah kesal dan berkata, "Akhirnya pulang juga. Cepat masak sana. Tamu-tamu belum makan dari tadi." Saat itu dadaku langsung terasa panas. Tanganku gemetar menahan marah dan lelah. Aku tidak tahu. Malam itu bukan cuma soal memasak untuk 10 orang. Tapi malam yang akhirnya membuka bagaimana sebenarnya aku diperlakukan di rumah itu. Selamat datang di channel Drama Story ID. Tempatnya kisah-kisah drama kehidupan yang penuh emosi, konflik keluarga, pengorbanan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Di channel ini, kalian akan menemukan cerita-cerita yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bisa membuat kita belajar lebih menghargai orang lain. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, tulis komentar kalian setelah menonton, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya setiap hari. Yuk, langsung kita masuk ke cerita. Namaku Sinta. Sudah hampir 3 tahun aku menikah dengan Reza dan tinggal bersama ibu mertuaku di sebuah rumah sederhana di tengah kota. Sejak awal menikah, hidup kami sebenarnya tidak mudah. Aku dan Reza sama-sama bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, sementara penghasilan kami sering habis untuk membantu biaya keluarga besar. Aku bekerja sebagai admin gudang di perusahaan ekspedisi, sedangkan Reza bagian pengiriman. Jam kerja kami sering tidak menentu, apalagi saat akhir bulan ketika jumlah pesanan sedang membludak. Kadang kami baru pulang menjelang tengah malam dengan tubuh yang benar-benar habis tenaga. Hari itu menjadi salah satu hari terberat dalam hidupku. Sejak pagi aku sudah sibuk mengecek ratusan data pengiriman yang terus bermasalah. Belum lagi atasanku beberapa kali memarahiku karena ada barang yang terlambat masuk sistem. Aku bahkan tidak sempat makan siang dengan tenang. Menjelang malam, hujan turun deras dan membuat gudang semakin kacau. Banyak paket datang terlambat, sementara semua pegawai dipaksa lembur. Jam 9 malam, aku mulai merasa pusing. "Sin, kamu nggak apa-apa?" tanya Reza saat melihatku memijat kepala di sudut gudang. Aku tersenyum lemah. "Capek aja." Reza menghela napas panjang. Wajahnya juga terlihat sangat lelah. Bajunya penuh debu dan keringat karena sejak sore harus bolak-balik mengangkat barang. "Sabarnya, tinggal dikit lagi," katanya pelan mencoba menguatkanku. Aku hanya mengangguk. Jam 11 malam, akhirnya pekerjaan selesai. Semua pegawai langsung pulang dengan wajah lesu. Aku berjalan pelan menuju parkiran sambil menahan pegal di kaki. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam di atas motor. Angin malam terasa dingin di wajahku. Jalanan kota sudah mulai sepi. Lampu toko banyak yang padam. Dalam hati, aku membayangkan hal sederhana yang sangat kuinginkan malam itu. Mandi air hangat, makan mie instan, lalu tidur sampai pagi. Namun, semua bayangan tenang itu langsung hancur saat kami tiba di depan rumah. Aku langsung mengernyit bingung. Ada 3 mobil besar terparkir di halaman rumah.
Lampu rumah menyala terang, bahkan suara orang tertawa terdengar sampai luar pagar. "Mas, ada siapa?" tanyaku pelan. Reza terlihat sama herannya. Kok rame banget? Begitu pintu rumah dibuka, tubuhku langsung membeku. Ruang tamu penuh orang. Anak-anak kecil berlarian sambil berteriak. Beberapa ibu duduk santai sambil makan camilan. Dan para bapak tertawa keras menonton televisi. Koper-koper besar memenuhi sudut ruangan, seperti mereka mau menginap lama. Aku mengenali sebagian wajah mereka. Mereka adalah kerabat jauh dari pihak ibu mertua yang jarang datang. Tapi sekalinya datang selalu ramai. Belum sempat aku dan Reza duduk atau bahkan menarik napas, ibu mertua langsung berjalan cepat menghampiri kami. Wajahnya terlihat kesal. "Nah, akhirnya pulang juga," katanya ketus. "Dari tadi tamu lapar nungguin." Aku langsung terdiam bingung. "Bu, kami baru pulang kerja," jawab Reza pelan. Namun ibu mertua malah menghela napas keras. "Ya terus kenapa? Masa tamu disuruh nunggu terus? Cepat masak sana." Dadaku langsung terasa sesak. Aku bahkan belum melepas tas kerja dari bahu. Tanganku mulai dingin menahan emosi dan lelah sekaligus. Salah satu tante tiba-tiba ikut bicara sambil tertawa kecil. "Kasian ya, menantunya baru pulang langsung kerja lagi." Namun nada bicaranya terdengar seperti candaan biasa, bukan rasa kasihan sungguhan. Yang lain malah ikut tertawa. Aku menatap Reza, berharap dia akan membelaku. Namun suamiku hanya menunduk sebentar sebelum berkata pelan, "Ya udah Sin, kita masak dulu aja." Kalimat itu membuat hatiku semakin sakit. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis di depan semua orang. Tubuhku benar-benar sudah lelah. Kakiku terasa mau copot, kepalaku pusing, dan perutku kosong sejak sore. Tapi malam itu, tak ada satupun yang peduli apakah aku baik-baik saja atau tidak. Di mata mereka, aku hanya menantu yang harus selalu siap melayani. Aku berjalan perlahan menuju dapur sambil menahan sesak di dada. Namun aku sama sekali belum tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang memasak untuk 10 orang tamu, melainkan malam yang akhirnya membuka semua luka dan ketidakadilan yang selama ini kupendam sendiri di rumah itu. Aku melangkah masuk ke dapur dengan tubuh terasa berat, seperti dipaksa berjalan setelah berlari jauh. Begitu lampu dapur dinyalakan, aku langsung terdiam. Wastafel penuh dengan piring dan gelas kotor. Meja makan berantakan oleh bungkus camilan, botol minuman, dan remah makanan yang dibiarkan begitu saja. Rupanya sejak sore mereka sudah makan dan minum tanpa ada yang membereskan. Aku memejamkan mata beberapa detik, mencoba mengatur napas. Rasa lelah yang kutahan sejak kantor perlahan berubah menjadi sesak di dada. Belum sempat aku bergerak, suara ibu mertua terdengar keras dari ruang tamu. "Sinta, cepetan ya, anak-anak udah lapar." Aku menoleh ke arah pintu dapur sambil menggenggam erat tali tas kerja yang masih belum kulepas. Rasanya aku ingin berteriak. Aku juga lapar. Aku juga lelah. Tapi malam itu, tidak ada satupun yang bertanya bagaimana keadaanku. Reza masuk ke dapur beberapa detik kemudian. Wajahnya terlihat tidak enak. "Masak apa aja yang gampang ya," katanya pelan. Aku tertawa kecil, tapi penuh rasa pahit. "Gampang buat 10 orang jam segini?" Reza terdiam. Aku tahu dia juga lelah. Namun seperti biasa, dia memilih diam daripada membuat ibunya marah. Aku akhirnya membuka kulkas. Isinya berantakan. Ada ayam mentah, beberapa telur, cabai, dan sisa sayur yang bahkan belum dicuci. Aku langsung mulai bekerja tanpa banyak bicara.
Tanganku memotong bawang dengan cepat, sementara Reza membantu mencuci beras dan menyalakan rice cooker tambahan. Suasana dapur panas dan pengap. Bajuku mulai lengket oleh keringat, sementara suara tawa dari ruang tamu terdengar semakin keras. Mereka tampak menikmati malam seperti sedang liburan keluarga, sementara aku berdiri di dapur seperti pelayan restoran tengah malam. Sesekali beberapa tamu masuk ke dapur hanya untuk melihat-lihat. Wah, masaknya banyak banget. Enak ya punya menantu rajin. Kalau aku sih udah capek kerja, gak bakal kuat. Mereka tertawa kecil setelah mengatakan itu. Aku hanya memaksakan senyum tipis, walau tangan dan kakiku mulai gemetar menahan lelah. Jam menunjukkan pukul 12:30 malam saat ayam terakhir selesai digoreng. Minyak panas sempat mengenai tanganku hingga terasa perih. Aku meringis pelan. Namun ibu mertua malah berkata dari belakang, "Hati-hati dong masaknya, lama banget sih." Aku langsung menunduk. Reza tampak ingin bicara, tapi akhirnya memilih diam lagi. Makanan akhirnya siap di meja makan. Nasi hangat, ayam goreng, mie goreng, telur dadar, dan teh panas tersusun seadanya. Para tamu langsung makan dengan lahap sambil terus mengobrol dan tertawa. Wah, enak banget. Pantesan ibu betah punya menantu kayak Sinta. Aku berdiri di dekat dapur sambil menahan nyeri di pinggang. Bahkan aku belum sempat makan sedikit pun. Yang membuatku semakin sakit hati, tak ada satu orang pun yang menawarkan bantuan membereskan meja setelah selesai makan. Piring kembali menumpuk tinggi di wastafel. Aku menatap tumpukan itu cukup lama, sampai kepalaku terasa pening. Lalu suara ibu mertua kembali terdengar. "Sinta, itu piringnya jangan ditinggal ya, besok pagi bau." Aku langsung memejamkan mata kuat-kuat. Tanganku dingin, dadaku terasa penuh. Aku benar-benar hampir menangis malam itu. Namun, aku tetap berdiri di depan wastafel dan mulai mencuci satu persatu piring kotor sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Air keran mengalir deras, menutupi suara napasku yang mulai tidak teratur. Saat itulah, aku mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ibu beruntung banget punya menantu penurut. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Penurut, bukan dihargai, bukan disayang. Hanya dianggap orang yang akan selalu mengiyakan semua perintah. Tanganku berhenti mencuci piring beberapa detik. Aku menatap pantulan wajahku sendiri di kaca dapur. Wajahku pucat. Mataku sembab karena lelah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai bertanya dalam hati. Sampai kapan aku harus terus diam? Saat itulah, tiba-tiba suara gelas pecah terdengar keras dari ruang tamu. Semua orang langsung terkejut. Aku buru-buru keluar dari dapur. Dan detik berikutnya, suasana rumah yang tadinya ramai mendadak berubah tegang. Suara gelas pecah itu membuat seluruh rumah langsung hening. Aku buru-buru keluar dari dapur dengan jantung berdebar. Di ruang tamu, seorang anak kecil terlihat menangis ketakutan di dekat pecahan gelas yang berserakan di lantai. "Ih, gimana sih jaganya?" bentak salah satu tante kepada anaknya sendiri. Aku langsung refleks mengambil sapu dan kain pel sambil berjongkok membersihkan pecahan kaca sebelum melukai siapapun. Namun saat aku sedang membersihkan lantai, ibu mertua malah berkata dengan nada menyindir. "Makanya kalau rumah rame harus sigap, jangan cuma diem di dapur." Kalimat itu langsung membuat emosiku naik. Aku mengangkat kepala perlahan. Dari tadi saya memang di dapur, Bu. Masak untuk semua orang. Suasana mendadak canggung. Beberapa tamu mulai saling melirik. Ibu mertua tampak tidak suka mendengar jawabanku. "Jawab sekarang," katanya tajam. Aku langsung menunduk lagi, mencoba menahan diri.
Tapi entah kenapa, malam itu kesabaranku seperti sudah habis sedikit demi sedikit. Tubuhku lelah, kepalaku sakit, dan sejak datang ke rumah, tak ada satu pun yang memperlakukanku seperti manusia yang juga butuh istirahat. Setelah pecahan gelas selesai dibersihkan, aku kembali ke dapur untuk melanjutkan mencuci piring. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Rumah mulai lebih tenang, karena beberapa tamu sudah tidur di ruang tamu dan ruang keluarga. Namun, dapur masih penuh piring kotor dan sisa makanan. Tanganku mulai terasa kebas terkena air terus-menerus. Saat itulah Reza masuk pelan ke dapur. Dia berdiri cukup lama di belakangku sebelum akhirnya berkata lirih. "Maaf ya, Sin. Aku tetap mencuci piring tanpa menoleh." "Mas sering bilang maaf," jawabku pelan. "Tapi nggak pernah ada yang berubah." Reza langsung terdiam. Aku tahu kata-kataku terdengar tajam. Tapi malam itu aku benar-benar sudah tidak kuat lagi memendam semuanya. "Aku capek, Mas." Suaraku mulai bergetar. "Aku kerja dari pagi sampai malam. Tapi setiap pulang ke rumah rasanya malah kayak kerja lagi." Reza mengusap wajahnya pelan. "Aku ngerti." "Enggak, Mas. Mas nggak ngerti." Tanganku berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri mengatakan semua yang selama ini kusimpan sendiri. Dari awal nikah, aku selalu berusaha hormat sama ibu. Aku nurut. Aku bantu semua pekerjaan rumah. Aku nggak pernah ngeluh waktu gaji kita sering dipakai bantu keluarga. Tapi kenapa aku selalu dianggap harus kuat terus? Mataku mulai panas menahan air mata. Reza terlihat bingung dan bersalah. Aku cuma nggak mau ada ribut di rumah. Dan karena Mas nggak mau ribut, akhirnya aku yang terus disuruh ngalah. Kalimat itu membuat Reza langsung diam total. Suasana dapur terasa sangat sunyi beberapa detik. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ibu mertua muncul di depan pintu dapur dengan wajah tidak senang. "Jadi sekarang kalian ngomongin ibu di belakang?" Aku langsung menoleh kaget. Reza terlihat panik. "Bu, bukan gitu." Namun ibu mertua langsung memotong. "Ibu dari tadi dengar semua." Dadaku langsung berdebar keras. Beberapa tamu yang belum tidur mulai keluar kamar karena mendengar suara kami meninggi. "Kalau capek jadi menantu di rumah ini, ya nggak usah tinggal di sini," bentak ibu mertua. Air mataku akhirnya jatuh. Aku benar-benar tidak menyangka beliau akan bicara seperti itu di depan banyak orang. "Bu, saya nggak pernah bilang nggak mau tinggal di sini," kataku sambil berusaha tenang. "Saya cuma ingin dihargai." "Hargai gimana?" balas beliau cepat. "Kamu tinggal gratis di rumah ini." Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Aku menatap Reza, berharap kali ini dia akan bicara. Dan akhirnya, suamiku melangkah maju. "Cukup, Bu." Semua langsung diam. Aku bahkan sampai menahan napas. Selama menikah, hampir tidak pernah Reza membantah ibunya secara langsung. Wajah ibu mertua tampak kaget. Namun Reza melanjutkan dengan suara tegas. "Sinta, bukan pembantu." Ruangan langsung sunyi total. Aku tahu, Sinta capek. Aku juga capek. Tapi dari tadi kami baru datang langsung disuruh masak buat banyak orang tanpa istirahat. Ibu mertua terlihat tersinggung. "Jadi sekarang kamu lebih bela istrimu?" Reza menarik nafas panjang. "Saya cuma nggak mau istri saya terus diperlakukan seenaknya." Jantungku berdetak keras mendengar kalimat itu. Beberapa tamu mulai terlihat tidak nyaman. Salah satu om akhirnya angkat bicara pelan.
Memang kita juga salah datang mendadak malam-malam. Yang lain mulai mengangguk pelan. Aku menunduk sambil menghapus air mata. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ada seseorang yang berdiri di pihakku. Namun aku belum tahu bahwa setelah malam itu, hubungan kami di rumah tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertengkaran itu, suasana rumah berubah sangat canggung. Tak ada lagi suara tawa keras seperti sebelumnya. Beberapa tamu memilih diam sambil saling melirik. Sementara ibu mertua berdiri dengan wajah merah menahan marah. Aku kembali masuk ke dapur tanpa berkata apa-apa. Tanganku masih gemetar. Air mata terus jatuh meski berusaha aku tahan. Jujur, malam itu aku merasa sangat malu. Selama ini aku selalu mencoba menjadi menantu yang baik. Aku menahan capek, menahan sakit hati, bahkan sering mengalah demi menjaga suasana rumah tetap damai. Tapi akhirnya semua emosiku pecah di depan banyak orang. Aku mencuci piring dengan kepala tertunduk ketika tiba-tiba seseorang masuk ke dapur. Ternyata salah satu tante yang tadi duduk di ruang tamu. Beliau berdiri beberapa detik memperhatikanku sebelum berkata pelan, "Sinta, maaf ya." Aku langsung menoleh kaget. Tante itu menghela nafas panjang. "Kami nggak tahu kalau kamu dan Reza baru pulang lembur." Aku tersenyum kecil, meski hati masih sesak. "Nggak apa-apa, Tante." Namun beliau malah terlihat semakin tidak enak. "Tadi waktu datang, ibu mertuamu bilang kamu memang biasa masak malam buat banyak orang." Aku langsung terdiam. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku semakin dalam. Berarti sejak awal, semua orang mengira aku memang baik-baik saja diperlakukan seperti itu. Tak lama kemudian, beberapa tamu lain mulai masuk ke dapur, membantu membereskan meja. Ada yang mencuci gelas, ada yang mengangkat makanan sisa. Bahkan beberapa ibu mulai menyapu ruang makan. Suasana yang tadinya membuatku merasa sendirian, perlahan berubah. Salah satu om berkata sambil membawa piring, "Kita juga salah sih datang mendadak rame-rame." Yang lain ikut mengangguk. Apalagi udah malam banget. Aku hanya diam sambil menahan haru. Untuk pertama kalinya malam itu, ada orang yang melihat rasa lelahku. Namun keadaan justru semakin memanas saat ibu mertua masuk lagi ke dapur. Beliau langsung terlihat tidak suka melihat para tamu membantu pekerjaan rumah. Udah, gak usah dibantu," katanya cepat. "Nanti Sinta aja yang kerjain." Kalimat itu membuat semua orang langsung saling pandang. Salah satu tante akhirnya bicara pelan. "Kasian juga kalau semuanya dibiarin ke Sinta sendirian." Wajah ibu mertua langsung berubah. "Dia kan menantu di rumah ini." Aku menunduk pelan. Namun sebelum suasana semakin buruk, Reza tiba-tiba masuk ke dapur. Matanya terlihat lelah, tapi kali ini tatapannya tegas. "Bu, cukup." Suasana langsung hening. "Apalagi sekarang?" balas ibu mertua ketus. Reza menarik napas panjang sebelum bicara. Dari dulu Sinta selalu nurut sama ibu. Tapi bukan berarti dia harus terus ngalah. Aku langsung menatap suamiku tidak percaya. Beliau melanjutkan dengan suara berat. "Saya capek lihat istri saya selalu diperlakukan kayak orang yang gak punya perasaan." Dadaku langsung terasa sesak. Ini pertama kalinya Reza bicara sejujur itu di depan keluarganya. Ibu mertua tampak sangat tersinggung. "Oh, jadi sekarang semua salah ibu?" "Bukan soal salah atau enggak," jawab Reza cepat. "Tapi kami juga manusia. Kami kerja dari pagi sampai malam." Ruangan kembali sunyi. Beberapa tamu mulai terlihat malu. Bahkan ada yang menundukkan kepala karena merasa ikut bersalah. Lalu salah satu om yang paling tua berdiri dan berkata dengan suara tenang,
Sebagai keluarga, kita harusnya datang membawa bantuan, bukan malah menambah beban. Kalimat itu membuat semua orang diam. Aku melihat wajah ibu mertua perlahan berubah. Entah karena malu atau mulai sadar. Namun yang paling membuatku terkejut adalah saat salah satu tante tiba-tiba memegang tanganku. "Kamu kuat banget ya, Nak." Air mataku langsung jatuh lagi. Aku tidak pernah merasa dianggap selama ini. Semua pengorbananku seolah selalu dianggap kewajiban biasa. Tapi malam itu, akhirnya ada orang yang melihat semuanya. Jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi saat dapur akhirnya bersih. Para tamu mulai masuk ke kamar masing-masing. Rumah kembali tenang. Hanya suara kipas angin dan televisi kecil yang masih menyala pelan. Aku duduk lemas di kursi dapur sambil memijat pelipis. Reza menghampiriku perlahan. "Maafin aku ya," katanya lirih. Aku menatap wajah suamiku cukup lama. Untuk pertama kalinya aku melihat keberanian di matanya. "Aku cuma takut kehilangan ibu," lanjutnya pelan. "Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu." Kalimat itu membuat dadaku langsung hangat. Aku tersenyum kecil meski mata masih basah. Dan malam itu, di tengah rasa lelah dan kekacauan yang terjadi, aku mulai sadar satu hal. Kadang seseorang tidak butuh dibela dengan kemarahan besar. Mereka hanya butuh satu orang yang akhirnya berani berkata, "Dia juga manusia." Pagi harinya, aku terbangun dengan tubuh yang masih terasa pegal luar biasa. Mataku sembab karena semalaman hampir tidak tidur. Dari luar kamar terdengar suara orang berbicara pelan dan aroma masakan mulai tercium dari dapur. Aku duduk perlahan di tepi kasur sambil memijat kepalaku. Jujur, aku takut keluar kamar. Aku khawatir suasana rumah masih tegang setelah pertengkaran tadi malam. Aku takut ibu mertua semakin membenciku karena sudah dianggap melawan di depan keluarga besar. Namun, saat aku keluar kamar, aku langsung terdiam kaget. Dapur yang biasanya berantakan justru terlihat rapi. Beberapa tante sedang memasak sarapan bersama sambil mengobrol pelan. Salah satu om bahkan terlihat menyapu ruang tamu, sementara anak-anak diminta membereskan selimut mereka sendiri. Suasana rumah terasa sangat berbeda. Begitu melihatku keluar kamar, salah satu tante langsung menghampiri. "Sinta, sini, sarapan dulu," katanya lembut. Aku langsung bingung. "Gak usah bantu-bantu dulu, kamu istirahat aja." Kalimat sederhana itu hampir membuatku menangis. Selama tinggal di rumah itu, rasanya baru kali ini ada yang menyuruhku beristirahat. Aku duduk perlahan di meja makan, sambil masih merasa canggung. Beberapa tamu tersenyum kepadaku. Bahkan ada yang meminta maaf karena datang terlalu mendadak malam sebelumnya. "Maaf ya, sudah merepotkan," kata salah satu tante. Aku buru-buru menggeleng. "Gak apa-apa, tante." Namun sebelum suasana menjadi hangat, ibu mertua keluar dari kamarnya. Beliau langsung berhenti saat melihat semua orang membantu pekerjaan rumah. Wajahnya terlihat tidak nyaman. "Astaga, kenapa jadi semua pada kerja begini?" katanya pelan. Salah satu om langsung menjawab santai. "Ya bantu-bantulah, masa semua dibebanin ke Sinta?" Ruangan mendadak hening beberapa detik. Aku bisa melihat wajah ibu mertua berubah sedikit kaku. Beliau lalu duduk tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah, tak ada yang langsung menyuruhku ke dapur atau membereskan sesuatu. Dan entah kenapa, suasana itu terasa aneh sekaligus mengharukan bagiku. Tak lama kemudian, Reza keluar kamar dan duduk di sampingku. Tangannya perlahan menggenggam tanganku di bawah meja. Aku menoleh kaget.
Biasanya Reza jarang menunjukkan sikap seperti itu di depan keluarganya. Namun kali ini dia tidak melepaskannya. Setelah sarapan selesai, salah satu om yang paling dituakan dalam keluarga tiba-tiba bicara dengan suara serius. Semalam saya banyak mikir. Semua langsung diam mendengarkan. Beliau menatap ibu mertuaku pelan sebelum melanjutkan. Kadang kita terlalu nyaman dibantu orang sampai lupa menghargai mereka. Aku langsung menunduk. Reza dan Sinta kerja dari pagi sampai malam. Harusnya rumah jadi tempat mereka istirahat, bukan tempat tambah capek. Kalimat itu membuat suasana kembali sunyi. Ibu mertua tampak menahan malu. Namun yang paling mengejutkanku adalah saat beliau akhirnya menoleh ke arahku. Tatapan beliau tidak lagi setajam semalam. Sinta, suaranya pelan. Ibu memang salah. Nggak bilang dulu kalau keluarga datang. Aku langsung terdiam. Aku tidak menyangka beliau akan mengatakan itu di depan semua orang. Meski terdengar sederhana, itu pertama kalinya ibu mertua mengakui kesalahannya kepadaku. Aku buru-buru menggeleng. Nggak apa-apa, Bu. Namun beliau kembali berkata pelan. Ibu cuma terlalu terbiasa. Kamu selalu bisa diandalkan. Dadaku langsung terasa sesak. Kalimat itu membuatku sadar satu hal. Kadang orang tidak sengaja menyakiti kita. Karena terlalu terbiasa melihat kita kuat dan selalu mengalah. Air mataku perlahan jatuh. Reza langsung menggenggam tanganku lebih erat. Aku janji, mulai sekarang kita jalanin semuanya bareng-bareng, katanya tegas. Aku menatap suamiku cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar punya pasangan yang berdiri di sisiku. Siang harinya, para tamu mulai bersiap pulang. Sebelum pergi, beberapa dari mereka kembali meminta maaf dan bahkan memelukku. Rumah akhirnya kembali sepi. Namun ada sesuatu yang berubah setelah malam itu. Ibu mertua mulai lebih sering bertanya, apakah aku lelah sepulang kerja. Reza juga mulai membantu pekerjaan rumah tanpa harus diminta. Dan yang paling penting, aku akhirnya belajar bahwa diam terus-menerus bukan berarti menjaga kedamaian. Karena kadang seseorang harus berani bicara agar orang lain sadar bahwa kebaikan juga punya batas. Malam ketika aku pulang lembur dan dipaksa melayani sepuh kerabat itu memang sangat melelahkan. Tapi tanpa kusadari, malam itu juga menjadi awal perubahan terbesar dalam rumah tangga kami. Terkadang orang yang paling sering mengalah justru menjadi orang yang paling terluka. Kebaikan hati bukan berarti seseorang boleh dimanfaatkan atau dianggap tidak punya rasa lelah. Dalam keluarga, saling membantu memang penting. Tetapi menghargai pengorbanan dan kondisi orang lain jauh lebih penting. Jangan menunggu seseorang marah atau menangis dulu, baru sadar bahwa mereka juga manusia yang punya batas kesabaran. Karena rumah seharusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan, bukan tempat menambah luka dan beban hidup. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh emosi dari Drama Story ID. Semoga cerita malam ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap orang punya rasa lelah, punya batas kesabaran, dan pantas dihargai, meski mereka terlihat kuat dan selalu mengalah. Jangan pernah menganggap kebaikan seseorang sebagai kewajiban yang bisa dimanfaatkan terus-menerus. Kalau kalian suka cerita drama kehidupan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar pendapat kalian di bawah, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya setiap hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.